Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami kelompok 2 ingin menyampaikan pembahasan soal yang diberikan oleh dosen pengampu statistika elementer kami, yaitu Ibu Asmira Yoza, di mana materi yang ingin kami bahas pada video kali ini adalah materi sebaran normal dan sebaran penarikan sampel. Sebelum masuk ke pembahasan soal, perkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya yang tergabung di dalam kelompok 2 ini, yaitu pertama ada Donna Puspitasari dengan nomor BP 2010143002, dan Navia Suci Rahmanda dengan nomor BP 2010433012, dan terakhir dengan saya sendiri yaitu Rijal Fikri Ramadhani dengan nomor BP 2010431024. Mari kita masuk ke contoh soal. Sebuah perusahaan asuransi memasarkan suatu produk asuransi baru. Pada produk asuransi tersebut, pemegang polis dapat menerima dananya pada saat berulang tahun ke 65 tahun. Pencairan selanjutnya dilakukan setiap 5 tahun berikutnya. Jika diketahui usia harapan hidup penduduk di daerah pemasaran asuransi tersebut menyebar menurut sebaran normal dengan nilai tengah atau mean 66 tahun dan simpangan baku 4 tahun. Maka tentukan peluang pemegang polis tersebut dapat menerima dananya. Poin A di sini tidak pernah menerima dana, atau yang ditanyakan pada soal ini adalah peluang pemegang polis tersebut tidak pernah menerima dana. Di sini juga dicantumkan petunjuk bahwa pemegang polis menerima dana satu kali jika ia mencapai usia 65 sampai 70 tahun. Atau saat ia mencapai selang usia 65 sampai 70 tahun. Dengan cara yang sama, dapat ditentukan hubungan antara berapa kali ia menerima dana dengan usianya. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menjabarkan apa-apa saja yang kita ketahui dari contoh soal ini. Di sini kita ketahui bahwa usia harapan hidup penduduk di daerah pemasaran asuransi tersebut menyebar menurut sebaran normal. Nah, dari sini kita tahu bahwa data dari soal itu menyebar menurut sebaran normal. Dan diketahui juga nilai tengah atau meannya 66 tahun dan simpangan baku 4 tahun. Nah, di sini kita misalkan X adalah usia harapan hidup penduduk di daerah pemasaran asuransi tersebut, di mana X ini menyebar menurut di mana X menyebar normal di mu, di nilai tengah mu, dan ragam sigma kuadrat. Setelah itu kita substitusikan, karena di soal sudah diketahui nilai mu dan ragam yang akan kita ketahui nanti dari simpangan bakunya. Yaitu di sini di soal dituliskan bahwa nilai tengah atau meannya 66 tahun. Maka mu di sini kita berubah menjadi 66, dan ragam, karena yang perlu kita cari adalah ragam, sedangkan di soal yang diketahui ialah simpangan baku, maka simpangan baku kita kuadratkan agar menjadi ragam, yaitu ragamnya adalah 4 kuadrat, atau juga bisa kita tuliskan 16. Nah, selanjutnya kita masuk di penyelesaian masalah pada soal. Karena tadi yang ditanyakan adalah peluang pemegang polis tersebut tidak pernah menerima dana. Di sini kita tekankan lagi pada soalnya. Di soal dijelaskan bahwa pemegang polis hanya dapat menerima dana jika ia sudah berulang tahun ke 65 tahun, atau pemegang polis tersebut sudah
menginjak usia 65 tahun. Karena yang kita cari adalah ketika pemegang polis tidak pernah menerima dana, maka otomatis pemegang polis tersebut tidak pernah menginjak usia 65 tahun. Maka di sini kita tuliskan peluang X lebih kecil dari 65, yaitu X tidak menyentuh angka 65 ini ya. Nah, dari sini barulah kita mencari bagaimana caranya mencari peluang X lebih kecil 65 pada data yang menyebar menurut sebaran normal. Yang pertama kita lakukan adalah bagaimana mengubah X ini menjadi Z. Nah, bagaimana caranya itu sebenarnya sudah dijelaskan pada video pembelajaran oleh dosen pengampu statistika elementer kami, yaitu Ibu Asmira Yaza, di mana langkah-langkahnya adalah pertama yang perlu kita lakukan adalah mentransformasikan X ini menjadi Z dengan cara X akan kita kurangi dengan mu atau mean per simpangan baku, dan nanti akan kita temukan Z. Begitu juga dengan nilai 65. Juga nanti akan kita kurangi dengan mu per sigma. Nah, di sini langsung saja kita jabarkan menjadi X dikurang mu per sigma lebih kecil dari 65. Karena ini sudah ada nilainya, maka langsung saja kita substitusikan nilai mu yaitu 66 per sigmanya adalah, atau simpangan bakunya adalah 4/4. Nah, selanjutnya adalah X dikurang mu per sigma ini kita transformasikan menjadi Z lebih kecil dari 65 dikurang 66 itu min 1, dan kita bagi 4 atau per 4. Jadi nilainya min 1/4. Nah, di sini peluang Z lebih kecil dari min 1/4 itu sama juga dengan peluang Z lebih kecil dari min 0,25. Nah, setelah kita sudah mengetahui peluang Z lebih kecil dari A, maka barulah kita melihat tabel normal baku untuk mencari nilai peluangnya. Di sini yang kita dapatkan tadi adalah peluang Z lebih kecil dari min 0,25. Nah, bagaimana cara kita mencari nilai peluang pada tabel normal baku ini ialah dengan cara seperti ini. 2 digit awal pada nilai min 0,25 ini, yaitu 2 digit awalnya min 0,2, kita cari pada kolom pertama. Kolom pertama itu di kolom Z. Nah, baru kita temukan di sini ada min 0,2. Baru untuk angka terakhir yaitu 5, kita cari pada di sini baris teratas, pada kolom baris teratas, yaitu 5. Di sini dapat kita temukan 0,05. Nah, langkah terakhir adalah untuk menemukan nilai peluang ini, kita cari pertemuan antara kedua nilai tersebut, yaitu antara nilai min 0,2 dan 0,05. Maka dapat kita temukan nilai peluangnya adalah 0,4013. Maka peluang Z lebih kecil dari min 0,25 itu sama dengan 0,4013. Jadi dapat kita simpulkan bahwa peluang pemegang polis
asuransi tersebut akan tidak pernah menerima dana adalah sebesar 0,4013. Maka selesai sudah pembahasan soal kita pada video kali ini. Saya Rizalul Fikri Ramadhani undur diri. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.